Pimpinan Saka Amal Bakti ada pengurusnya, orang-orang dewasa. Nah di dalam itu ada Dewan Saka. Dewan Saka kalau di konsep ibaratkan DKC-nya, kalau di Kuadran ibaratkan DKR-nya. Maka Dewan Kerjanya ada Dewan Saka. Ya. Istilah kegiatan untuk leading sektornya ada di semua. Jadi kita sebagai posisi kita sebagai manajemennya. Pahamnya jadi posisi begitu ya pastinya. Jadi ketika kita mengundang pengurus Saka Amal Bakti, berarti semuanya ada pimpinan Saka, ada Dewan Saka. Nah hari ini saya sengaja mengundang semuanya karena ada kegiatan yang sudah diprogramkan kemarin. Kita punya waktu 2 bulan. Jadi program prioritas kita ada yang pertama pengukuhan, kemudian rapat kerja. Walaupun tidak tuntas, tentunya rapat kerja kita khusus lagi kerjakan karena nanti di akhir Desember kita rapat kerja lagi untuk tahun 2024. Dan pelepasan, walaupun perancakannya diundur tanggal berapa? Ini peserta perancaka bukan? 1 orang. Oh semuanya? 3 orang. Kenapa nggak ikut berapa? Pada kamu urus. Bisa nggak nyusul? Bisa, kayaknya bisa. Nah perancaka tanggal 17 sampai tanggal bentar lagi ya, hari Rabu depan, Rabu 17-nya hari Jumat. Berarti saya pulang dari Kuningan langsung ke Jatinangor. Karena di Kuningan juga ada musyawarah provinsi tentang pemilihan ketua pengawas Jawa Barat. Bisa di Kuningan. Nanti mungkin pemberangkatan untuk peserta perancaka kita bareng-bareng dari sini di Gabri dengan Dewan Saka. Dulu namanya Kemah Santri, sekarang dirubah nomor kata jadi Kemah Saka Amal Bakti. Pada 500 orang. Jadi membutuhkan panitia banyak. Alhamdulillah Dewan Saka sudah terbentuk. Nanti kita akan bagi habis posisinya mulai dari siapa lurahnya, camatnya, sebagainya. Berarti yang satu pengenalan. Jadi kegiatannya kita akan bagi 2, bagi dia usia penggalan dan usia penegak. Jadi walaupun namanya Kemah Saka Amal Bakti, tapi saya akan rangkai dengan isinya orientasi Saka Amal Bakti. Ada lagi tentang bagaimana kita mengobrol dengan teknik berdakwah, makanya dai remaja, bukan dai muda tapi dai remaja. Kan beda ceramahnya kalau dai remaja dengan ini kan milenial, ini kolonial kan beda cara ceramahnya. Nah gitu. Kalau dakwah remaja itu pakai TikTok, itu kan, pakai media dan sebagainya. Kalau itu mah ceramah sebagai muda, budak itu kolonial. Ini kan milenial. Nanti diajarkan bagaimana cara dakwah di era milenial dan dicerita oleh Kak Agus Sandi. Ini Kak Agus ini adalah seorang content creator saja. Dia sudah 15 juta per bulan. Namanya silakan. Kak Agus ini kakak saya, ini seangkatan sekelas. Beda ke Bogor. Kita desain. Jadi mereka datang minggu pagi jam 8 lapor. Mendirikan channel sampai jam 9. Kita bahas tentang game. Nanti gamenya kita buat ada 10 game. Ada namanya Escape from Alcatraz, Mission Impossible, kemudian Plague Challenge, kemudian Fire, bagaimana memadamkan api oleh 20 orang. Tapi airnya 1 kaleng cat gitu. Pakai tarik, wah gitu ya. Pokoknya adik-adik yang memainkannya, pesertanya mereka, wah biar happy kan, happy-nya. Ya, itu selingan saja, itu namanya ice breaking. Jangan ice breaking semua, materinya tidak masuk. Nanti silakan masukkan seperti apa dari Jumat, kemudian Jumat berjamaah di masjid. Setelah Jumat bikin istirahat makan, baru kegiatan lagi. Dan malamnya imun. Tiap 4 sangga itu dipimpin oleh 1 RW.
setiap 8 sangga oleh 1 lurah, setiap 24 satu pasukan per 1 camat. Di camat, lurah, RW. Putra putri, kalau 500 orang berarti 250 bagi 2, mudah-mudahan pas. Itu ada RW, ada lurah, ada camat. Itu yang akan sebagai berjalan pemerintahan di kegiatan ini. Sabtu pagi olahraga biasa tes. Baru melakukan white game perjalanan dari Sabtu pagi sampai jam 12. Udah beres, nanti kita tentukan arah koordinatnya dan nanti kita akan bahas nanti khusus akhirnya bisa kayak usah di kayak di posna kemarin KP. Jam 12 istirahat makan, persiapan penutupan jam 2, asar sudah di rumah masing-masing. Kita dengarkan dulu dari Sekretaris Tim Saka, Kak Ahmad Sadikin, yang sekaligus Tim Pro dari Satker PD Konten kepada Pak Ahmad Komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih Kak Dadan, kakak-kakak sekalian yang saya hormati. Mohon maaf Pak Hasi sedang dalam perjalanan. Sedianya Pak Hasi langsung yang memimpin rapat ini, tapi bulan-bulan ini kita sedang disibukkan dengan berbagai acara, jadi hari ini pun di atas verifikasi data bantuan yang kemarin. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dadan tadi, bahwa kita ingin melaksanakan kemah Sakama Bakti ya. Perkiraan pesertanya yang akan ikut itu sebanyak 500 orang. Jadi untuk sewa tempat, untuk sewa pendopo, semuanya sudah kita cover ya, termasuk untuk spanduk dan lain-lain. Yang belum tercover itu untuk konsumsi saja. Kalau konsumsi panitia itu sudah ada, ya, konsumsi panitia makan dan lain-lain sudah ada. Saya menganggarkan di Kiara Payung sih, ya, yang dekat pendopo yang punya Kabupaten Bandung. Banyak kan putri terus orang kabupaten ya. Iya, kabupaten. Pertama 0730 sampai 080 datang melapor, 08 sampai 09 pendirian tenda, 09 sampai jam 10 sekilas tentang Sakamal Bakti, sampai 11 sampai 13 sholat Jumat di Soma, 13 sampai 14 pembukaan, cara pembukaan, jam 2 sampai jam 3 cara menentukan arah kiblat karena masih siang, istirahat asar, kemudian 16 sampai 17 outside outdoor scout activity games, game atau di luar semua. Nanti bagi kelompok, satu kelompoknya 24 orang dibagi sekian puluh. Jam 5 sampai jam 8 persiapan api unggun, jam 30 sampai jam 22 api unggun, ini jam 11 jam 10 malam. Besoknya 04 sampai 06 diat subuh, sholat subuh, tadarus dan sebagainya. 06 sampai 07 olahraga, 07 sampai 08 apel pagi, sekaligus makan pagi. 07 sampai 08, 07.30 08 produk halal tadi. 09 sampai jam 11.30 web games, 11.30 sampai 12.30 istirahat, 12.30 sampai 11.30 open forum, masukan kemudian jam 2 penutupan. Jadi asar sudah di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang saya hormati, mungkin ada beberapa masukan. Sebelum kita langsung ke kegiatan pelaksanaan kemah Sakri, mungkin nanti ada masukan. Yang pertama, Kemah Saka Amal Bakti ya. Kemah Saka Amal. Nah, saya telah mengikuti kegiatan Amal Bakti ya. Kegiatan ini salah satu pengalaman evaluasi
selama kegiatan kemah kemarin Pak, ya terutama khusus untuk Kemah Pak. anak-anak penggalang ya, Udah. ya. Itu di waktu kemah yang diselenggarakan oleh Saka se-Jawa Barat ya. Itu yang ada yang hadir kemarin. Kau justru Nah, jadi hadir yang kemah ya. Ya. Jadi untuk kemah ini perlu terutama kemah yang dilaksanakan di kita selama kegiatan-kegiatan yang kemarin salah satu gambaran evaluasi Tuhan kemarin banyak ya. Jadi itu kebetulan penyelenggaranya Departemen Agama sehingga pelaksanaannya juga agak yang selama se-Jawa Barat berubah. Oh yang ada 2 kali ada Kemah Santi kemarin. Ya, jadi yang diikuti oleh anak-anak penggalang ya, semua ya Jamora ya, yang diselenggarakan se-Jawa Barat oleh. Nah itu kebetulan saya utusan di Kabupaten Bandung, ya utusan Kabupaten Bandung. Kebetulan di kota ada perwakilan yang adanya ikut ya di Istiqomahnya. Nah kebetulan ini pelaksanaannya ini satu dalam pembagian kapling ini perlu catatan hari yang perlu ketelitian. Satunya perlu ketelitian. Hari namana ieu, hari kapling lainnya kudu nyari. Nah itu satu permasalahan. Kapling Ya. Jadi dalam pembagian kapling, misalkan urutan RW atau RT itu harus jelas sehingga peserta nggak mencari. Kebetulan ini pengalaman yang saya cari mana kelurahan, kebetulan kelurahan si A gitu kan. Saya cek. Ternyata nama kapling itu di kabupaten yang istilahnya nama kabupaten lain. Pas ke sana, oh iya kabupaten yang lain. Nah ternyata kesalahan apa? Kesalahan berarti kesalahan ngetiknya, pendataan salah. Sehingga kan muter. Nah ini jadi ngada. Namun pas kadinya saya bisa kadio panitia beakta bicarakan Bu Abdi malah bicarakan lagi langsung. Saya banyak contoh panitia kan jelas satu itu pengalaman ya, tapi jangan sampai saja untuk penempatan. Terus dalam kegiatan juga dalam kapling sama karena ini 250 kalau kemarin itu banyak ya dan posisinya juga sama di tempat kabupaten, tapi kalau sekarang 250 200 pesakin tidak akan kayak itu sehingga berdempet. Apa yang saya sarankan ya sekalian dilombakan tidak naon kreativitas ya betul itu supaya nanti temanya lain seukur gitu ya. Hari panitianya ternyata misalkan hari anggota misalkan gugus depan tidak jadi masalah gitu, tapi ada satu nilai-nilai dari turun panitia yang dimunculkan bahwa ada penilaian tentang perkemahan, jadi betul-betul gitu ada hasilnya. Walaupun ada dia mah jarang, nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang memang yang kreatif, jangan sampai dia dipatahkan. Yang biasa latihan betul, yang betul-betul dalam kemah itu ya sempurna, ya betul gitu kan. Ternyata pas kemah begini, untuk apa letak? Jangan sampai terjadi itu. Ini yang perlu disimak oleh kita panitia. Ya, jadi betul-betul gitu. Apa yang hasil latihan, apa yang itu harus betul dimasukkan tetap gitu. Walaupun mulai tidak ada yang jadi masalah. Nah, kelebihan berarti dia bumbu dia betul-betul gitu. Kelihatan antara dia yang betul-betul latihan dengan yang dia biasa rutinitas hanya ikut serta. Jadi ada nilai tetap. Saya tekankan betul kebanyakannya kalau yang kemarin pur. Jadi antara anu sekolah unggul anu sekolah tiano ieu anger keneh gitu posisi nanti. Dinilai nanti sarua gitu. Nah itu perlu dibiasakan terutama agar kita betul-betul kompetensi ataupun kualitas kita tetap gitu.
Ya, sebetulnya kita udah urus. Satu itu, terus yang kedua, tadi sudah mengenai tentang teknis lomba itu. Nah, yang ketiga mengenai tentang pentas seni, Pak. Ini pengalaman kemarin saya juga. Itu harus betul-betul, kalau memang misalkan di lurah ada penampilan utusan di RW misalkan, kan itu berapa RW? Nah, sehingga RT harus betul-betul musyawarah. Siapa yang utusannya, BDT RT mana, gitu kan? Nah, itu harus, jangan sampai tidak ada satu keputusan. Ini pengalaman kemarin saya di kabupaten. Pas penentukan pentas seni, cik di kabupaten sah gitu kan. Nah, ketua kontingen itu mau sok saya balik gitu kan. Nah, sehingga dia akan, saya majukan, oh biarin saya utusan. Ternyata di lain juga tidak ada komunikasi, sehingga pas mau pentas dua dana hadir, sedangkan pas mau pentas satu. Berarti ini satu harus gagal, dia kecewa gitu kan, sehingga ya terjadilah miss gitu kan, sampai panitia dia habis sama begitu. Itu terjadi, itu bisa terjadi. Sehingga apa, gimana? Tidak ada komunikasi, berarti komunikasinya. Jadi ditentukan peserta yang real, kalau perwakilan beda, kalau utusan per regu itu beda. Tapi kalau utusan per RT, bukan per RT, per RW, itu harus ada komunikasinya yang jelas. Ini kalau saya yakin karena kita di Kota Bandung tidak akan sulit. Ini mah kan kemarin saya seprovinsi, jadi banyak miss itu. Nah, sehingga ini satu gambaran kemarin bahwa perkemahan harus betul-betul dijiwai gitu. Jadi seukur diukur ada maknanya gitu. Sebab memang pengalaman saya dulu di Ambalan kan betul-betul kan, ya kebetulan saya kan sama dipegang dengan Kawis kebetulan, jadi saya yang memberikan dorongan. Agus dari Cijerah. Jadi kebetulan saya memberikan motivator semua, sehingga saya posisi Pangkalan dulu. Jadi majunya Pangkalan, kemudian saya kalau yang kayak ilmu lain berangkat ke Kuancap, ke DKC, saya tetap di Pangkalan. Sehingga saya tahu perkembangan posisi di Pangkalan. Sehingga pengalaman ini perlu diterapkan tetap gitu. Jadi kompetisi jangan kita mungkin lama sudah tahu posisi gimana, suasana dipegang dulu gitu. Saya gerakannya gimana, perintis gua dengan Pak Maman, Robert, J. Awaludin, Pak Awal, Laik, sekarang Abaidin, Laik kelas. Nah, mungkin itu saja masukannya. Saya itu untuk hal-hal yang lain sebetulnya sudah menunggu teknis, itu langsung urusan panitia. Yang mungkin ini masukan-masukan yang saya alami selama kegiatan kemah di Persatuan Agama, ya, baik Jamore maupun kemah SKL. Dulu pernah Saka juga begitu, saya pernah kontrol dengan tidak ada dengan tempat sih kemah kalau nggak menakan Pak Diki dengan Pak Diki mana, ya pas asup ke kemah iseng gitunya, komunikasinya bisa kemah Saka yang dulu, ya, harmoni ya, iya yang harmoni. Ya, ini kebetulan saya posisi di sini bagian memang kondisi ini sebetulnya tanggung jawab kemah itu sebetulnya di bidang pengurus kebiasaan, ya bagian harmoni itu bagian saya sendiri. Maka saya ingin lihat, maka saya hadir. Ini tanggung jawab saya begitu. Untuk komunikasi jangan sampai pengalaman hal yang terjadi yang terulang kembali, biarin dia yang mengalami, kita sukses supaya nanti jawabnya jelas gitu. Semua pembagian, contoh misalkan bagian lapangan, bagian pembagian kepemerintahan, bagian khusus pemerintahan sekolah ini, kepala sekolah. Jadi ada informasi ke sekolah-sekolah kegiatan kita. Kemudian ada bidang materi adalah mereka menyiapkan narasumber siapa saja akan memberikan materi. Kemudian ada bidang keprotokoleran, ini yang menyiapkan upacara pembukaan, penutupan dan penyambutan para pejabat.
kemudian bidang informasi tetap satu. Jadi semua ada kunjungan dari tamu ke sana datang situ dulu. Terima kasih Kak Agus. Jadi kita tidak merombakan kegiatan pramuka kita. Happy camp. Jadi sebenarnya rewardnya bisa beragam. Saya akan nyiapkan rewardnya berbagai ketika anak tampil kan langsung kasih reward kan. Oh gembira. Apa itu jangan dibuang situ. Yang ininya, yang organik itu bisa ditanam di situ di lubang. Tanam dari pupuk. Yang daur ulang, yang botol itu kasihkan si emak yang suka itu. Dia gembira. Nah yang jadi masalah residu ini. Dibuang nggak bisa, di residu nggak bisa kan bangsa potongan Royco, bungkus supermi, potongan bungkus supermi, sepatu TKI karena coplok, rasa power sebagainya ya, bekas sepatu. Itu dikumpulkan di satu tempat, jangan dibakar biar kasih. Terus juga dengan lama-lama mereka akan hancur dengan alami, mungkin ratusan tahun akan hancur. Tapi kan tidak kemana-mana, di situ saja, di pojok. Masalah sampah yang dilihat-lihat setiap perkemahan di Kiara Paima Keladi itu tuh yang menyebabkan banyaknya sampah berceceran itu adalah dari penjual-penjual yang tiba-tiba langsung masuk ke kegiatan kita gitu. Misalnya ini lagi apa yang misalnya tiba-tiba ada aja yang jualan terus nanti mereka yang tergiur langsung beli dan sampahnya langsung dibuang begitu saja. Apakah tidak apa-apa gitu biarkan saja penjual-penjual tetap berkeliaran di sekitar sana. Keberadaan kita harus bermanfaat buat orang lain. Kalaupun mau beli silakan, tapi sampaikan kita siapkan. Mak, ini banyak. Nah, anak yang beli, nih tempat sampahnya. Misalkan bungkus yang di plastik, berarti ke residu masuk sini. Oh ini. Oh sisa nasi kuning habis seperti ini. Nggak apa-apa. Kita bermanfaat bagi mereka. Mereka kan cari uang. Apalagi ketika kita dapat makanan sisa, berikan aja kepada kami cuma BBS 2 kilo, mereka mengira. Tapi beres camping kita bersih tidak meninggalkan sampah. Kalau suasananya bagus ya dibakar, tapi yang dibakar itu ya yang kering saja, yang tidak bisa di recycle ya, yang residunya aja. Nah, kita umumkan pada peserta didik tidak boleh membawa makanan sisa. Kita akan bakti. Ada yang supermi satu kumpulkan. Wah, ada supermi ada sampai 1000 siki misalnya. Daripada bang ke rumah ada sambal segala macam, bungkus kita satukan, kita baktikan kepada masyarakat sekitar berikan. Atau kepada kita yang butuhkan, butuh gula berem, kasihkan aja, beres kan. Oh, ke pemerintah, oh terima kasih kan buat rumah kalau lumayan.